Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang lucu sekali begitu kan. Dan bahkan ini penampakan telur busuk dilempar ke kantor Nasdem tempat acara Anies Baswedan. Ini sudah mulai titik temu ini telur yang dilemparkan di acara Partai Nasdem di kantornya, dan bahkan ini orangnya ini mari kita lihat berita di Twitter yang lagi ramai sekali seperti ini. Ini yang lebih diamankan, ini daerah Aceh ini nggak bisa kalian kondisikan seperti daerah lain. Bahkan ini wahai tukang zalim, dan hanya polisi Aceh yang berani tangkap provokator menolak Anies Baswedan. Ayo buzzer berani ke Aceh kah kalian? Ini banyak sekali yang mentweet ini ditangkap Pak Polisi begitu kan. Pasti yang memberikan ini yang melemparkan telur busuk ini pasti satu orang, satu gerombolan begitu kan. Lah kenapa ditangkap itu Bang? Demo tolak Anies kan yang nggak apa-apa asalkan nggak rusuh ini kan. Ya ini kan melanggar aturan begitu kan, tanpa izin mau demo begitu kan. Kalau nggak tahu buat rusuh tahu kagak nanya dulu baru komen goblok ini. Nanya apa itu? Kalau dia nolak ya biarlah itu hak dia, asal nggak ganggu orang lain aja. Oke, nggak apa-apa, ini bagian dari demokrasi, merupakan bagian dari aspirasi. Tapi ingat, ini kalau mau demo ya, apakah sudah ada izinnya begitu kan? Kalau tidak ada izinnya ya dibubarkan saja, kira-kira seperti itu. Ganti aparat Polri dengan anggota Polri dari Aceh ini. Lebih baik diamankan polisi daripada kehilangan yang tak berbekas. Dibayar berapa dan siapa yang suruh tuh yang nolak? Ini banyak sekali. Perlu diselidiki pesanan siapa, gerombolannya siapa. Ini memangnya di situ ada PKI-nya. Hati-hati, PKI memang dilihai menyusup ini. PKI mah udah nyebar di seluruh jagat Nusantara. Tinggal nunggu saatnya bergerak secara masif ini. Nggak perlu juga dengan kata-kata memancing, hanya polisi Aceh yang berani tangkap. Ini mobil Pol yang tua sekali di tengah jalan yang bakal mogok dilepas lagi lah Kapolda bisa dipasangi titoleknya. Ini banyak sekali. Mantap, ada cebong anak buah Denny kalau yang ketangkap polisi Aceh. Terima kasih kepada seluruh aparat kepolisian Banda Aceh yang telah bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Semoga Bapak semua menjadi contoh kepolisian daerah lainnya di negeri ini, karena yakin masih banyak polisi-polisi yang amanah. Semoga sehat selalu ya Bapak-bapak semua ini. Setiap orang boleh datang kemampuan di Indonesia sepanjang tidak ada catatan kriminal. Dasar apa menolak? Betul, provokator harus ditangkap. Dan bahkan ini tidak ada izin sama sekali begitu, tiba-tiba mau demo begitu kan. Bahkan ada yang meletakkan telur busuk ke kantor Nasdem dan di acara Anies Baswedan. Seperti ini beritanya. Ini penampakan telur busuk dilempari ke kantor Nasdem tempat acara Anies Baswedan. Wow, ini telur busuk begitu kan, sebegitu banyaknya begitu. Dan bahkan ya banyak sekali yang mentweet mereka dan mengkritik mereka begitu kan. Apakah ini demokrasi yang diajarkan begitu? Apakah seperti ini demokrasi yang sehat begitu? Ini kantor DPW Partai Nasdem Aceh dan lapangan bola tempat acara Anies Baswedan disebut dilempar telur serta kaos kaki busuk. Telur itu disebut terletak di halaman kantor. Begini penampakannya. Berdasarkan foto yang diperoleh Detik Sumut, pecahan telur itu nampak di lantai yang disebut halaman kantor DPW Partai Nasdem. Di acara sekitar cangkrang telur terdapat satu plastik. Wow, kalau ini busuk semua ya nauzubillah, baunya kemana-mana begitu kan. Foto itu diambil dari jarak dekat sehingga tidak tampak secara keseluruhan halaman kantor. Sementara foto ini lain tampak pecah telur berserakan di pinggir jalan. Dan bahkan ini jalan itu ke arah lapangan bola tempat kegiatan Anies digelar. Foto dijepret ke dalam suasana masih gelap. Ini banyak sekali. Ini tempatnya, ini baunya begitu. Maksudnya ini plastiknya, tempat kantongnya begitu kan. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh Tiongko Taufik Rodi menyebutkan kantornya dan lapangan tempat kegiatan Anies Baswedan dilempari telur busuk oleh orang tak dikenal. Tindakan itu disebut di luar batas kewajaran akal sehat. Ya, kalau menyampaikan aspirasi itu boleh-boleh aja, tetapi bukan begini caranya begitu kan. Karena ini sudah mencederai nilai-nilai demokrasi kita. Demokrasi kita dibangun bersama-sama, dibangun seorang intelektual. Kenapa kok seperti ini begitu? Kalau bersaing secara akal sehat, bersainglah dengan kecerdasan, dengan narasi yang baik. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Kalau seperti ini ya semuanya tidak sehat begitu.
Hari ini pembenci Anies di Aceh melempari kantor DPW Nasdem dengan telur busuk. Pagi-pagi sekali penjaga kantor Nasdem terkejut sekali ketika melihat halaman kantor Nasdem penuh dengan telur busuk dan kaos kaki busuk, kata Taufikul Hadi dalam keterangan kepada wartawan. Berdasarkan laporan panitia, katanya lapangan bola kaki desa Panggot tempat bertempuran Jalan Sehat dengan Anies juga dilempari telur busuk. Pihak panitia dan petugas kantor tersebut telah membersihkannya. Meskipun demikian, tindakan pembenci Anies dan Nasdem ini sudah di luar batas kewajaran akal sehat semua orang Aceh. Kewajaran akal sehat semua orang Aceh, karena tindakan seperti itu dalam kegiatan politik Aceh belum pernah terjadi, jelas Taufikul Hadi. Ia bisa disebut main-main dengan busuk, semua perilaku baru dalam politik Aceh. Karena itu saya pikir ini bukan perilaku rasional di sini, tapi ini perilaku hasil impor. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin ada keterlibatan orang luar yang masuk ke Aceh lalu kemudian menjadi provokator begitu, ataupun orang luar telepon orang-orang yang berada di Aceh lalu kemudian menjadi provokator. Pasti ada provokator. Ini harus ditangkap begitu orang-orang seperti ini begitu kan. Ini tidak sesuai dengan undang-undang begitu kan. Boleh kita menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, kita bukan seperti ini caranya begitu. Ini kan sangat lucu sekali begitu. Dan bahkan ini penampakan di telur busuk dilempari di kantor DPW Partai Nasdem Aceh di lapangan bola tempat acara Anies Baswedan. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan, karena pada hakikatnya ini sangat buruk sekali kepada demokrasi kita begitu. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi, hal seperti inilah yang menjadi catatan demokrasi kita, siapapun orangnya begitu. Dan bahkan di di berbagai daerah banyak yang menolak Anies Baswedan, tapi hanya segelintir orang begitu. Dan bahkan seperti ini di Twitter, binatang peliharaan nggak bisa punya keinginan sendiri, tergantung cemati tuannya. Ini ujung-ujungnya cuan, ini pasti ada bayarannya begitu kan. Mau jadi apa setelah lulus? Kalau untuk jadi buzzer sih Anda perlu 4 atau 5 tahun ortu biaya kuliah, tapi cuma minggu dengan pengangguran, Senin wisuda. Bisa jadi, jangan disebutkan jumlahnya. Katanya sih yang mendemo, yang meletakkan ini katanya mahasiswa, katanya yang mengatakan seperti itu. Ini sudah mencederai mahasiswa, mencederai intelektual begitu kan, intelektual mahasiswa begitu. Saran sih kalau mau buat acara penolakan, enakan hari Jumat, habis Jumatan gelas poster depan masjid, foto-foto, serahkan media. Gini amat mahasiswa sekarang demi cuan, ini pasti dilakukan. Ini macam sekali. Yang demo dimodali nasi bungkus plus karet 2 plus uang saku buat naikin pamor tukang ngibul. Sejatinya mahasiswa bikinan buzzer ini banyak sekali. Cebong bayaran budak oligarki rezim, setengah lusin dong, sisa uang ampau masih banyak disimpan panitia dong. Bisa jadi begitu kan. Ini bukan mahasiswa tapi mahasewa yang dibayar murah per bijinya ini. Orang tua capek bayar kuliah, kalian belum lulus kuliah udah bikin malu. Tobat ngapa? Cebong itu hina, meluncurkan akal sehat membela kedunguannya. Yang demo mukanya pada ditutupin poster. Ya, ditutupin semua begitu kan, seolah-olah ya apa malu apa tidak begitu. Apa kadung uang sudah diterima, mau demo dia malu? Kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu. Ini kepalanya kurang satu bos ini. Cek kartu mahasiswa, waspada anak cucu PKI. Ini masih ada mahasiswa yang otaknya masih bisa diatur dengan uang rokok dan nasi bungkus. Ya banyak sekali begitu. Mahasiswa-mahasiswa sekarang kan banyak. Demi kepentingan dirinya dikasih beasiswa kan dia mau manut begitu kan, daripada meminta uang kuliah kepada orang tua. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Yang penting tetap ngopi begitu kan. Banyaknya yang moto daripada yang demo. Ini mayanlah buat isi bensin besok ora kudu pusing. Ini banyak sekali. Kalau sedikitnya enak bayarnya daripada yang kemarin sampai ada yang kena prank. Iya, ya sebenarnya bagus juga sebenarnya. Lebih rame yang moto, kasihan banget calon cebong udah belajar cara menjilat. Ya banyak sekali yang mention. Ini kritikan habis-habisan begitu kan kepada segelintir orang yang mengatasnamakan aliansi cinta demokrasi begitu kan. Dan bahkan ada yang terdiri dari mahasiswa, katanya seperti itu. Ini bungkam tulang banyak sekali. Mungkin uang jajannya habis ini. Ya mungkin bayaran kuliah juga habis begitu. mau bayaran begitu kan. Demi kota 50 buat main game, jangankan menjilat, makan kotoran pun mau kayaknya.
Demo upahan, nasi bungkus, aqua gelas, uang transport, bandarnya cekak. Nggak apa-apa sedikit yang jelasin bukan kadrun. Ini itu bangsa saya asli bukan imigran Yaman. Ini banyak sekali ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi ini bagian dari demokrasi kita begitu kan. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa persoalan hari ini adalah persoalan demokrasi, persoalan perubahan, persoalan membangun bangsa kita. Tentu ini adalah punya sosok atau sedikit atau setidaknya harus ada sosok yang mengayomi kepada bangsa kita, intelektual yang cerdas. Mungkin ya Anies Baswedan layak menjadi presiden begitu kan, dan bahkan dia berpengalaman dalam berdemokrasi di pemerintahan dan bahkan prestasinya luar biasa dibandingkan kepala-kepala daerah yang lainnya. Tentu yang tidak punya prestasi apa-apa begitu, dan bahkan digadang-gadang menjadi calon presiden. Banyak sekali menteri yang tidak bekerja juga digadang-gadang menjadi calon presiden begitu kan, dan bahkan banyak sekali yang menggunakan spari politiknya menggunakan APBN atau uang rakyat itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya. Yang belum subscribe yaitu masih 95% dan sudah subscribe yaitu 5%. Mari kita dukung bersama-sama dan kawal channel ini.